Oke, selamat datang di Situ Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya sendiri. Kang Emon, Siap, Pak Zeng. sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman Siap. subscriber karena beberapa hari ke belakang saya jarang upload Kang Emon. Mm-mm. Dikarenakan biasa Kang Emon banyak kebutuhan. Kebutuhan. Ya apalagi Abang apalagi kalau udah rumah tangga atau sendiri Kang Emon ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum direncanakan Oh, atau kebutuhan yang tidak bisa diantisipasi Kang Emon. Nah, Kang Emon, bicara tentang kebutuhan nih Kang Emon ya. mm-mm. Setiap orang kan mempunyai kebutuhan nih Kang Emon ya. Menurut Kang Emon nih, apa kebutuhan manusia itu sendiri Kang Emon? Mm-mm. Mm-mm. Nah, gitu Kang Emon. Jadi bicara masalah kebutuhan, Pak Ceng, memang kita juga sering sibuk ya Hmm, kebutuhan dan entah kapan berhentinya ya iya. kebutuhan itu. Maka Karena di kayaknya sini sampai meninggal juga tetap butuh ya. iya kebutuhan. Misalkan orang meninggal butuh disalatkan, butuh dimandikan itu kan kebutuhan juga ya, kebutuhan manusia. Nah, bicara masalah kebutuhan, pengetahuan saya Pak Ceng, Hmm. kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu untuk bertahan hidup ya, menjaga kesehatan dan mencapai kesejahteraan biasanya kebutuhan itu. Ya. Bertahan hidup. Tapi kalau memang hanya bertahan hidup, orang mati juga kan masih mempunyai kebutuhan ya, seperti tadi dimandiin, disolatkan. Bertahan mati. Itulah bicara masalah kebutuhan, Pak Ceng, bicara masalah kebutuhan. Ya. Itu mungkin Pak Ceng. Oh, nah, ketika membicarakan tentang kebutuhan Kak Emon, memang ada berapa jenis sih kebutuhan manusia itu Kak Emon? Oh. Jadi sambil ngobrol aja Pak Ceng ya, bicara masalah kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ya. Jadi ada segitiga kebutuhan atau hierarki ya, hierarki kebutuhan manusia itu menurut Abraham Maslow itu ada 5 Pak Ceng. Yang pertama berbentuk segitiga. berbentuk segitiga. Nah, Digambarkannya gitu. ya digambarkan itu dalam teori Abraham Maslow itu. Dari mulai yang dasar sampai yang tertinggi ya. Dari 5 tadi itu yang tertinggi itu ada aktualisasi diri, nanti kita bahas ya. Kenapa kan disimpannya di paling atas? Apakah itu masuk kebutuhan tertinggi atau gimana? Kenapa disebut disimpan paling atas? Nah, yang pertama dari awal yang pertama kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi ya. Nah, yang dimaksud kebutuhan fisiologi itu Paceng kebutuhan dasar manusia. Seperti kebutuhan biologis, bicara masalah kebutuhan sandang, pangan, kebutuhan makan. Itu kan paling bawah itu tadi gambar segitiga kan? Paling bawah itu kebutuhan fisiologi. Fisiologi itu kebutuhan makan kita, minum kita, pakaian kita. Ya kalau kita ingin mengerti orang karena ahli psikologi ya bicara masalah Abraham Maslow itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui manusia, ingin menganalisis manusia atau ingin dekat dengan manusia gitu, dengan orang-orang lain di sekitar kita ya kita harus melihat 5 kebutuhan tadi. Bicara masalah fisiologi, apakah makannya sudah tercukupi atau tidak? Ya. Apakah pakaiannya, sandangnya sudah tercukupi atau tidak? Biologisnya tercukupi atau tidak? Nah, kenapa disimpan paling dasar bentuk segitiga ini? Karena kebutuhan ini paling mudah didapatkan, Mas. Kebutuhan fisiologi itu. Misalkan Pak Cece nggak punya uang, mudah kan? Udah tinggal Pak Iman ayah. Gitu. Terus ngerokok, mudah kan? Nah ini kebutuhan paling mudah didapatkan oleh manusia. Kebutuhan biologis. Misalkan Dan sering dibutuhkan. Udah punya istri kan, misalkan Pak Ceceng butuh biologis tinggal pulang, itu mudah untuk didapatkan. Kalau yang tidak punya istri juga mudah kan untuk didapatkan, tinggal pulang. Tinggal pulang. Sabar. Nah, kebutuhan fisiologi. Nah, yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Jadi manusia itu ternyata
harus dipenuhi juga kebutuhan rasa amannya. Nah, kenapa saya dengan Pak Ceceng misalkan hari ini bisa podcast, bisa kontakan dan sebagainya? Karena saya merasa aman, tidak merasa terancam. Rasa aman dan nyaman beda kan? Nah, ya rasa aman, nyaman itu di dekat kita itu. Jadi tidak ada ancaman lah. Itu kebutuhan manusia, rasa aman ya. Apabila ada ancaman kan kita tidak akan sesantai ini. Iya. Kalau kita hidup di Timur Tengah kan, atau baru-baru podcast, baca maksud saya. Nah itu kan rasa aman. Jadi ketika kita kebutuhan rasa aman kita terpenuhi, itu termasuk salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi tadi. Yang pertama sandang pangan, yang kedua kebutuhan rasa aman, dan yang ketiga kebutuhan menurut Abraham Maslow itu kebutuhan sosial atau seringkali disebut kebutuhan akan kasih sayang. Nah ternyata manusia juga bukan manusia juga ya memang ya manusia itu mempunyai atau membutuhkan rasa kasih sayang. Tapi jangan mesum ya pikirnya. Kasih sayang di sini maksudnya harus bisa membedakan Pak Ceng antara cinta dan kasih sayang. Nah, kalau cinta itu menurut saya permukaan ya. Melihat di permukaan, makanya ada bahasa cinta monyet. Mulai dari fisik gitu. Nah, itu kalau cinta. Tapi kalau sayang itu lebih kepada inner beauty. Lebih kepada kedalaman manusia itu terhadap kasih sayang. Nah, makanya di sini saya menganalogikan bukan berarti kasih sayang di sini antara pasangan lawan jenis ataupun suami istri ataupun pacar, tapi kasih sayang di sini bagaimana bicara masalah kebutuhan hubungan sosial, koneksi, pertemanan, persahabatan. Itu manusia itu membutuhkan kasih sayang itu. Nah, yang keempat, Pak Ceng, tadi fisiologi, rasa aman, kasih sayang. Dan yang keempat itu kebutuhan penghargaan atau apresiasi menurut Abraham Maslow. Ternyata manusia itu perlu juga apresiasi, perlu juga penghargaan. Karena makanya nah di sini saya ambil contoh ya pembelajaran. Ternyata kita mungkin kalau sering ya pernah mungkin terjadi terhadap manusia itu menyepelekan, tidak pernah menghargai, tidak pernah ada penghargaan. Apalagi hidup kita di organisasi kan dari dulu Pak Ceng ya. Makanya seringkali saya dulu ketika di organisasi menekankan apresiasi kan. Jadi yang mau datang ke sekretariat itu udah luar biasa, udah saya hargai. Apapun itu kontribusinya. Nah sekecil apapun kontribusinya itu karena mereka itu membutuhkan penghargaan ataupun apresiasi dari kita itu. Karena ada kebutuhan itu. Iya, karena ada kebutuhan penghargaan. Kalau memang misalkan kebutuhan penghargaan dirinya ataupun penghormatan, pengakuannya tidak didapatkan, ya mereka tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan kita. Berarti hal normal kayaknya ketika misalnya setiap orang ingin ada penghargaan. Hal normal. Karena itu merupakan kebutuhan manusia. Cuman kan kita juga harus bisa memilih dan memilah ya. Secara masalah penghargaan, penghormatan, pengakuan. Itu kan kalau memang berlebihan, itu kan bisa jadi masuk ada sisi-sisi kelainan menurut psikologi. Jadi sewajarnya saja, normal-normal saja. Misalkan Pak Ceceng ngobrol dengan saya, misalkan saya tidak menghargai Pak Ceceng kan tidak enak. Itu ada sisi-sisi penghargaan. Itu kebutuhan yang memang harus dibutuhi ternyata. Harus dipenuhi ternyata. Saya misalkan lagi ngobrol, Pak Ceceng nggak merhatiin saya ataupun tidak menghargai saya dan sebagainya. Pasti saya juga nggak enak. Karena ada kebutuhan penghargaan, kebutuhan apresiasi yang tidak dipenuhi. Dan yang terakhir Pak Ceceng menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini paling atas. Nah, ini disebut kebutuhan yang paling tinggi. Kenapa? Dan tidak semua orang bisa. Karena sulit atau gimana? Ya, karena sulit. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebutuhan aktualisasi diri yaitu tingkat tertinggi ya. Yang memang melakukan pengembangan potensi, kreativitas, berkembang. Itu sulit kan? Kalau di organisasi mungkin pendistribusian kadar kan,
mau diarahkan kemana dan sebagainya, itu tidak semua kader bisa Iya. diaktualisasikan kan di ruang-ruang aktualisasi dirinya. Dan rata-rata aktualisasi diri ini, kebutuhan aktualisasi diri ini, tadi cluenya tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah, kan saya ingin ini, ternyata tidak sesuai harapan. Karena ini saking sulitnya di 5 kebutuhan manusia tadi, yaitu aktualisasi diri. Bicara masalah ngobrol perkembangan dirinya seperti apa, pengembangan potensi yang ada dirinya seperti apa. Itu kan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bicara masalah aktualisasi diri tadi, Pak Ceng. Itu jadi yang memang paling sulit lah didapatkan, ataupun kebutuhan paling tinggi dalam manusia itu yaitu aktualisasi diri, Pak Ceng. Nah, Kak Emon, kenapa Abraham? Nah, kalau minum kan gampang. Iya. Bisa juga kalau ini masuk kebutuhan fisiologi, kebutuhan dasar. Kayak bertanya juga gampang. Bertanya juga gampang. Kebutuhan. Kebutuhan ingin tahu kan? Nah, kebutuhan ingin tahu. Nah, Kak Emon, yang jadi saya ingin pertanyakan adalah kenapa Abraham Maslow mendefinisikan 5 kebutuhan itu, kebutuhan manusia itu berbentuk segitiga itu ya? Ya karena saya melihat apakah karena segitiga kan bentuknya kayak gini, semakin atas itu semakin sempit. Iya, maksudnya ke apa sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya digambarkan seperti segitiga itu. Jadi dari 5 kebutuhan tadi itu, semakin meningkat kebutuhan manusia, itu semakin sulit didapatkan. Contoh misalkan yang keempat, penghargaan. Tidak semua orang bisa menghargai orang lain. Bisa mendapat penghargaan. Tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan, dan tidak semua orang bisa menghargai orang lain, benar kan? Dalam kehidupan kita lah, seringkali kan seperti itu. Misalkan Pak Cece yang punya prestasi, misalkan jarang kan orang mengapresiasi prestasi Pak Cece tadi. Terlepas dari besar atau kecil. Beda dengan kebutuhan tadi di segitiga yang paling bawah. Semua orang bisa memenuhi kebutuhan itu. Misalkan saya bicara masalah sandang, saya tidak punya baju misalkan. Tinggal kalau tidak ada yang ngasih juga, tinggal pakai apa dan sebagainya. Sering ya. Coba kalau aktualisasi diri, pengembangan diri. Tidak semua orang bisa melakukan pengembangan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu didapatkan menurut Abraham Maslow, aktualisasi diri itu termasuk kebutuhan manusia yang paling tingkatannya itu paling tinggi. Dan kalau segitiga kan semakin tinggi itu semakin mengkerucut. Semakin mengkerucut. Ya berarti semakin tingkatan kebutuhan manusia semakin tinggi, ya semakin sempit. Semakin susah juga. Semakin sempit untuk kita dapatkan. Itu bicara masalah tadi aktualisasi diri. Jadi minimal lah kita paceng hikmah dari teori Abraham Maslow ya. Jangankan kita bicara masalah aktualisasi diri, bicara masalah hal dasar juga bisa jadi kan kita itu terlupakan. Benar. Jangankan kepada orang lain, maksudnya kepada diri kita sendiri juga kita kan seringkali lupa. Contoh misalkan seharusnya makan itu, pola hidup itu kita teratur, seharusnya sarapan itu pagi-pagi. Nah ternyata karena kesibukan atau bangun siang dan sebagainya, sarapan itu disatukan dengan makan siang misalkan. Itu kan secara diri sendiri juga, meskipun hal yang dasar, kita tuh tidak menyadari itu. Oh itu ternyata sarapan itu kebutuhan dasar kita. Bahkan yang lebih mudah juga kan kita seringkali terabaikan. Apalagi bicara masalah aktualisasi diri. Iya benar. Itu Pak Ceng. Benar kamu kadang-kadang kayak pemberian apresiasi gitu. Kalau memberikan apresiasi ke orang kan bisa, entah itu hanya sebatas ucapan atau apa. Yang susah itu kadang-kadang memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri kan. Nah itu jangan kan orang lain kan. Diri kita juga kan padahal punya potensi, punya kemampuan dan sebagainya. Kita tidak menyadari hal itu. Ternyata jangan kita memberikan kebutuhan penghargaan tadi kepada orang lain. Ternyata menghargai kemampuan diri kita juga kita kan seringkali terabaikan, seringkali terlupakan. Itu saking semakin atas itu semakin sempit.
Ternyata jangankan untuk orang lain, untuk diri kita juga, menghargai kemampuan kita juga kan, kita jarang menyentuh, jarang menyadari itu. Iya. Bahkan kalau bahasa Sunda kan kebutuhan orang mah sakasampeurna we. Jadi seguluyurna. Nah, saguluyurna gitu. Nah, mungkin itu Paceng 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow tadi. Udah, tapi kalau misalnya diteorikan gini, kita tinggal mengukur aja. Udah tahapan mana nih kita gitu. Ya, kita udah tahapan mana? Apakah aktualisasi diri kita, harapan kita, pengembangan diri kita sudah tercapai atau tidak? Terus menghargai potensi diri kita sudah tersentuh atau tidak? Ya. Nah, jangankan itu kan, sisi yang ketiga juga kasih sayang jarang. Kasih sayang jarang. Terus yang kedua, rasa aman misalkan. Jarang kan? Misalkan kenapa di suatu kumpulan misalkan orang itu seringkali misalkan dalam suatu pengajian lah Paceng. Misalkan pengajian, rata-rata dalam suatu momen pengajian orang itu tidak mau di depan. Pengennya di belakang atau datangnya paling akhir. Ternyata bukan hanya malas. Kalau dilihat dari teori Abraham Maslow, dia itu cari aman. Karena kebutuhan dia kan. Iya, takut ditanya. Takut ditanya. Itu kan nggak bisa mencari aman. Ya karena kebutuhan mereka. Mereka itu harus punya rasa aman kan, kebutuhan dalam dirinya. Ya kayaknya kalau duduk di belakang lebih aman saya. Nah itu seperti itu. Dan kalau sisi tadi, momen saya analogikan pengajian tadi kan, pengajian tadi tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman, tidak mungkin datang. Tidak mungkin ada orang yang mau ikut pengajian. Bahkan ketika pengajian itu memberikan rasa aman, yang ada kita bakal lebih depan kan? Iya, bakal lebih depan. Karena ada kebutuhan juga. Kebutuhan itu. Satu itu. Terus yang kedua, bicara masalah apabila kebutuhan dasarnya misalnya. Fisiologinya. Fisiologi itu kan makan, sandang, pangan. Kalau kita bicara masalah perut misalkan belum terpenuhi, kita mau nggak pergi ke pengajian? Wah, susah. Iya kan, pabaliut bicara masalah besok makan atau tidak. Jangan bicara masalah ketuhanan kan, bicara masalah pengajian, bicara masalah agama. Masalah perut aja. Masalah perut juga belum beres. Ya makanya dengan adanya teori Abraham Maslow itu, bagi saya, menurut saya itu sangat membantu. Iya, pabeli Kang Emon. Jadi antara ketuhanan jeung salatri. Nah, itu. Maksud saya, misalkan kebutuhannya sandang misalkan. Mungkin nggak misalkan orang datang ke pengajian tidak pakai baju. Tidak kan? Karena malu itu ya. Berarti kebutuhan dasar itu memang harus dipenuhi. Ya makanya untuk memantapkan misalkan menurut saya sisi ketuhanan kita beragama, kita bertuhan, ya kebutuhan tadi itu harus terpenuhi ya. Terlebih dahulu. Salah satunya harusnya minimal dasar dulu. Ya minimal dasar gitu. Penghargaan, terus rasa aman, rasa nyaman. Makanya kalau dikaitkan dengan sebuah negara, kalau negara tidak memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya pasti bubar. Negara itu bubar. Masyarakat karena merasa terancam. Ada pemberontakan. Ya, ada banyak pemberontakan karena mereka itu ingin mendapatkan rasa aman tadi, kebutuhan rasa aman tadi. Mungkin itu Paceng. Ya, siap. Menurut saya bicara masalah kebutuhan dasar manusia. Benar-benar. Alhamdulillah Kang Emon. Siap Paceng. Terima kasih sudah memberikan pengetahuannya, sudah berdiskusi dengan saya. Semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang kadang-kadang mungkin yang tahu teori juga kadang-kadang suka lupa kayak akan kebutuhannya kayak tadi. Ya, ini saling mengingatkan saja. Ini hanya sebatas saling mengingatkan saja, dan